Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeki dari Program Studi Agronomi dan Hortikultura IPB dengan nomor induk mahasiswa A26022320032. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang mengkaji tentang jejak karbon, jejak nitrogen, dan jejak air pada sistem produksi budidaya padi, baik itu menggunakan sistem produksi secara organik maupun konvensional yang dilakukan selama 4 tahun, dari tahun 2018 hingga tahun 2021 di negara Thailand. Nah, penelitian ini dilatar belakangi karena berbagai kajian itu telah dilakukan dan membuktikan bahwa sistem budidaya pertanian khususnya padi itu memiliki efek lingkungan yang negatif, ya, baik itu dalam sistem budidayanya, di lahannya, ataupun dalam tahapan-tahapan produksi input pertanian, baik itu produksi pupuk maupun produksi eh, alat-alat mekanisasi yang membantu dalam proses budidaya ataupun dalam proses mekanisasinya itu ternyata memiliki efek negatif terhadap lingkungan, gitu. Tetapi disadari pula bahwa eh, padi atau beras ini masih menjadi bahan pokok utama baik itu di negara Thailand maupun di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sehingga perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai sistem budidaya pertanian yang paling tepat, yang itu bisa mengurangi efek terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi dapat memproduksi pangan yang cukup, dalam hal ini beras, dan juga tidak mengurangi kesejahteraan petani, atau bahkan meningkatkan kesejahteraan petani. Sehingga dua sistem budidaya yang secara garis besar yaitu organik, sistem pertanian organik maupun yang konvensional, ini menjadi fokus kajian dalam artikel ini. Nah, sehingga dapat diuraikan di sini bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan pendekatan jejak lingkungan yang berbeda, yaitu jejak karbon, nitrogen, dan jejak air. Kemudian, menentukan keuntungan ekonomi sistem pertanian padi organik dan konvensional di tingkat lahan, ya, dan memberikan penilaian yang terintegrasi mengenai dampak lingkungan dan manfaat ekonomi dari dua sistem tersebut selama 4 tahun. Jadi, ingin mengkaji bagaimana produktivitas pertanian organik dan konvensional, efeknya terhadap lingkungan, dan kesejahteraan petani. Metode ini dilakukan penelitian ini dilakukan di negara Thailand, lebih spesifik lagi di Provinsi Pichik, ya, pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Nah, data dalam penelitian ini diperoleh dari catatan harian pemilik lahan yang mencatat aktivitas pertanian seperti jenis dan jumlah input pertanian, baik itu benih, pupuk, bahan organik maupun pestisida, ya. Tanggal pelaksanaannya itu dicatat semua hingga hasil panennya seperti apa, semuanya dicatat. Kemudian pengambilan dan analisis sampel tanah. Ini dilakukan pada kedalaman 0 sampai 30 cm dan dianalisis kimia tanahnya seperti pH, tekstur, densitas tanah, dan kandungan organik, bahan-bahan organik, gitu, karbon organik khususnya. Nah, untuk penghitungan jejak karbon, nitrogen, dan air, untuk jejak karbon dilakukan menggunakan metode berdasarkan pedoman IPCC tahun 2019, ya, dan memperhatikan emisi dari produksi bahan baku, transportasi, jadi proses transportasi, emisi lapangan, dan penyerapan karbon dalam tanah. Sedangkan jejak nitrogen dihitung untuk mengukur emisi nitrogen reaktif, baik itu N2O, NH3 maupun nitrat. Serta jejak air dihitung meliputi air hijau, biru, dan abu-abu, ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan pada slide hasil. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah menghitung atau menganalisis dampak ekonomi dari sistem pertanian organik maupun yang konvensional terhadap kesejahteraan petani.
Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada sistem pertanian organik itu stok karbon tanahnya itu lebih tinggi dibandingkan sistem pertanian yang konvensional, ya. Nah, sehingga keberadaan stok karbon tadi itu memungkinkan adanya eh, kondisi tanah yang lebih baik dibandingkan dengan sistem pertanian yang konvensional. Atau bisa dikatakan tanahnya lebih sehat. Nah, untuk emisi gas rumah kaca di sistem pertanian organik itu lebih rendah dibandingkan sistem pertanian konvensional. Kenapa? Karena memang sistem pertanian konvensional ini baik dari produksi bahan baku, proses transportasi dalam proses pengolahan itu semuanya menghasilkan emisi. Sedangkan sistem pertanian organik emisinya mungkin hanya dari proses perendaman atau genangan air, ya, yang menghasilkan gas metan. Kemudian intensitas karbon per hasil padi. Nah, jadi organic farming lebih tinggi intensitas karbonnya dibandingkan dengan sistem konvensional untuk setiap hasil padi. Intensitas nitrogen per hasil padi ini yang sistem pertanian organik secara signifikan lebih rendah dibandingkan sistem pertanian konvensional, ya, karena memang sistem konvensional ini cenderung lebih boros dalam penggunaan nitrogen, khususnya yang bersumber dari pabrik, ya, pabrik-pabrik kimia produksi nitrogen gitu. Nah, jadi sistem pertanian konvensional ini dalam produksi nitrogennya saja sudah menghasilkan emisi, proses transportasi pupuk nitrogennya menghasilkan emisi, dalam sistem budidayanya itu terjadi pemborosan dan juga menghasilkan emisi. Nah, untuk jejak air, baik itu jejak air secara total maupun jejak air abu-abu, penggunaan sistem konvensional itu lebih tinggi dibandingkan yang sistem organik, ya. Karena penggunaan senyawa-senyawa kimia itu yang di yang tersisa di lahan itu perlu dibersihkan dan itu menggunakan air yang disebut dengan air abu-abu. Nah, dari aspek ekonomi, khususnya dalam artian kesejahteraan petani, walaupun secara produktivitas lahan eh, hasil yang diperoleh petani jumlahnya lebih rendah dibandingkan konvensional, tetapi hasil kajian menunjukkan bahwa petaninya lebih sejahtera. Karena kenapa? Biaya produksi itu lebih rendah dibandingkan yang konvensional. Di sisi lain, harga produk-produk pertanian organik itu lebih tinggi dibandingkan yang konvensional, sehingga memungkinkan petani yang menerapkan sistem pertanian organik ini lebih sejahtera dibandingkan petani yang menerapkan sistem pertanian konvensional. Sehingga hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pertanian organik menghasilkan nilai carbon footprint, nitrogen footprint, dan water footprint lebih rendah dibandingkan dengan sistem pertanian yang konvensional, gitu. Namun diperlukan lebih banyak studi lapangan dan pemantauan jangka panjang untuk memperkuat temuan ini di masa depan. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.